Iya, udah mau mendaftarkan kepada Allah. Tinggal menunggu kapan dipanggilnya nanti, didaftarkan, bisa ikut haji, insya Allah. Jadi kalau kita orang yang berhaji itu, Bapak Ibu, ketika ditanya, jangan merasa putus asa. Nah, ini dia, wala tayasu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap Allah. Gila kau, kapan pula aku ada duit sekian puluh juta berangkat haji? Ngejek kau ya, ngejek kau ya. Bukan ngejek, ya. Tapi kan bertanya, kalau bertanya apa? Jawab saja, insya Allah. Kenapa? Itu bukti orang sedang dalam ujian. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada misalnya orang berangkat haji, Bapak Ibu, insya Allah doakan. Padahal mungkin dari segi harta, dari segi fasilitas belum memungkinkan kita memiliki itu. Tapi kita jawab insya Allah dan mau doakan. Itulah bentuk ujian yang paling awal. Jadi jangan kita tolak, itu contoh ya. Nah, insya Allah. Ya. Tapi kalau ditanya, abang kawin lagi bang? Apa yang jawab kita? Insya Allah juga ya. Oh, udah begaduh berarti kan? Insya Allah pula bilang kan? Kalau itu nanti lah dulu bilang yang satu aja kita habis kita yang satu kan? Hadirin rahimahullah. Nah, jadi Bapak Ibu, itu bentuk ujian dari bentuk ibadah. Atiullah, ikutilah petunjuk Allah, laksanakan apa yang perintah Allah, walaupun fisik menderita, walaupun kondisi yang lain itu menjadi ujian yang cukup berat. Tapi karena kepatuhan kepada Allah, dia laksanakan. Kalimat atiullah itu menunjukkan ada kedisiplinan kita dalam bentuk ketaatan melaksanakan perintah Allah. Ya. Jadi di dalam Islam yang kita ini yang kita pahami, yang kita laksanakan, membangun kedisiplinan di dalam mentaati apa yang jadi perintah Allah. Memang kita laksanakannya kewajiban itu, tapi kurang disiplinnya. Ya. Ada gangguan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya matikan dulu baterai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bertanya sedikit Pak, kalaulah kita sedang berkendaraan, ya, sedang berkendaraan, terdengar suara azan di masjid, mau kita berhenti sholat ke masjid, kita dalam kendaraan, tak mungkin, ya, macet, padat, atau perjalanan panjang. Apa yang kita lakukan? Bukankah itu sebuah perintah untuk mentaati panggilan Allah sholat, betul? Apa yang kita lakukan nanti? Nah, ini terkadang jarang yang kita lakukan. Maka kita beristighfar kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Bukan kita jawab halawat. Astagfirullahaladzim. Karena kita tidak bisa melaksanakan perintah pada waktu itu. Ya. Begitu suara azan panggilan untuk sholat, kita dalam ada pekerjaan misalnya, atau katakanlah di perjalanan lah misalnya. Kalau pekerjaan mungkin bisa kita stop kerjaan itu, oke sebentar kita sholat. Tapi dalam perjalanan kan sulit. Maka diperintahkanlah kita untuk melaksanakan atau mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, ini jadi pelajaran yang kita dapatkan ketika ada perintah Allah seperti sholat, panggilan itu, kita tidak bisa melaksanakan spontan atau menghentikan kegiatan kita beristighfar. Itu salah satu solusinya. Ya. Jadi atiullah itu adalah kedisiplinan. Salah satu titik kelemahan kita kan itulah kurang kedisiplinan dalam ketaatan beribadah. Ya. Dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur Rasul. Ikutlah petunjuk Allah dan ikutlah petunjuk Rasul. Ya. Wa uli amri minkum, dan yang diikut itu siapa? Adalah orang-orang yang memerintah kamu, penguasa kamu. Ya. Penguasa itu adalah pemerintah. Lihat kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, ikutlah Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan
kalau kita berada dalam penguasa pemerintah yang pemerintah itu zalim, yang membawa kepada kemafsadatan dan kerusakan, maka kita harus menghindar dari kekuasaan itu. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah ujian yang pertama diberi Allah untuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan para penguasa di mana kita berada dalam pemerintahan ini. Kemudian yang ketiga, apa ujian yang diberi Allah? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepada kita. Apa itu? Ya innama amwalukum wa auladukum fitnah fahzanu. Sungguhnya harta dan anak kamu adalah cobaan, ujian. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Siapa sih orang yang tidak kepingin mendapatkan keturunan? Pasti ingin orang dapat keturunan dengan jalan pernikahan dan segala macam. Ya. Tapi kerinduan dan keinginan untuk mendapat keturunan itu sudah kita dapat. Itu kata Allah menjadi batu ujian. Sesungguhnya harta dan anak dan harta itu ujian, fitnah. Fahzaru, hati-hati, jaga. Ya. Jadi termasuk yang dimaksud harta ini adalah harta yang kita dapatkan dalam usaha kehidupan kita di dunia ini. Bagi orang yang memiliki harta dibanding dengan harta yang cukup saja untuk kebutuhannya, tidak berlebihan sekali, dua pertanyaan. Dari mana harta kau dapat, kemana harta kau gunakan? Tapi kalau bagi orang yang hartanya pas-pasan, sederhana, cukup untuk kebutuhannya, paling yang ditanya cuma satu, dari mana hartamu kau dapat? Sudah cukup, nanti itu di akhirat. Tapi kalau orang yang berlebih hartanya tak digunakan kepada kemanfaatan kemaslahatan yang baik, disitulah yang paling berat cobaan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya harta kamu, jadi harta ini adalah ujian yang ketiga. Tak sedikit orang Bapak Ibu yang lama dia dalam keadaan susah, lama dalam kemiskinan, dia angkat kedua tangannya, dia sujud tengah malam dengan berbagai doa dan zikir, memohon kepada Allah, diperkenakan Allah apa yang dihajatkannya. Begitu sudah mendapat apa yang diinginkannya, terutama dari hartanya, malah menyesalkan dia, maka disebut istidraj. Apa itu istidraj? Orang yang diberi Allah kelebihan dalam hidupnya, hartanya, umurnya, kesehatannya, tapi itu menyebabkan jauhnya kepada Allah, itu namanya istidraj. Hati-hati. Ya. Dia berusaha untuk mendapatkan harta, betul, sesuai dengan pengetahuan dia, kemampuan dia, tapi dengan harta itu menyebabkan dia jauh kepada Allah, tertutup pintu hatinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dimanfaatkannya hartanya apa yang dituntut oleh Allah untuk kemaslahatan umat dan kebaikan umat. Maka dia katakan, saya yang mencari, saya menikmati, untuk apa orang lain mendapatkannya. Nah, ini berbahaya. Penyakit harta itu istidraj. Ya. Penyakit usia itu istidraj. Ya. Berapa umur abang? Sekarang sudah 78, alhamdulillah. Sehat abang? Sehat. Tapi sebagian Jumat tak pernah tengok. Ya. Sebagian Jumat tak pernah tengok. Ke masjid atau kegiatan keagamaan tak pernah tengok. Memang sehat di sini, umur yang panjang. Hati-hati, istidraj itu diberi Allah umur yang panjang, dengan umur itu jauh dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tertutup pintu hati. Ya. Ini yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Berat sekali yang kita hadapi kalau menyangkut dengan harta. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, fihi haqqun ma'lum, pada harta kamu itu ada hak orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau seperti Arab Saudi yang berdasarkan Islam negaranya, ada rakyatnya yang miskin, tetangganya sebelahnya orang kaya, dia bisa ngadu ke polisi, oleh polisi diproses ke pengadilan, orang kaya tadi dipanggil, sini dulu. Ada tetanggamu yang susah, tahu kau? Tahu? Tak pernah kau membantunya. Nah, itu kan harta saya. Itu bisa didenda, diberikan takzir, hukuman
ta'zir, denda harta atau kurungan beberapa hari. Kenapa? Karena kalau diterapkan prinsip hukum Islam terhadap masalah harta ini, tidak ada orang miskin, Pak. Tidak ada orang minta-minta. Ya. Karena itu menjadi harta orang yang berada itu ada harta orang lain, ada hak orang lain. Ya. Oleh karena itu, ketika kita diberi Allah harta yang berlebih, tidak dimanfaatkan ke masalah yang besar, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dalam harta itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari harta yang diberi Allah itu dititipkan kepada kehidupan kita. Karena ada istilah Pak, harta gak dibawa mati, gitu ya. Harta gak dibawa mati, siapa bilang? Harta dibawa mati. Kapan harta dibawa mati? Ketika hidup dititipkan kepada kemaslahatan kehidupan orang. Dia bantu masjid, dia bantu musola, fakir miskin. Pokoknya hal-hal yang menyangkut untuk mengentaskan kesusahan umat itu, dia keluarkan bagian hartanya, dan itulah besok di akhirat yang menolong dia. Harta itu datang, akulah dulu hartamu yang kau berikan kepada kebaikan umat ini, dan itu yang meringankan kehidupan dia besok di akhirat. Jadi harta itu dibawa mati, bukan ditinggalkan di dunia. Ya, dibawa mati. Kenapa? Ada sesuatu yang diberi